Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dalam sesi ini saya coba jelaskan kebudayaan Jepang dan Indonesia. Nah, sebenarnya agak susah sih menurut saya melihat persamaannya itu. Karena kalau dilihat dari struktur masyarakat kita dan orang Jepang itu beda. Mungkin sebaiknya kita lihat dulu pengertian dari tentang apa itu sih kebudayaan. Mungkin langsung ke slide kedua. Menurut KBBI itu hasil kegiatan penciptaan batin, akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, adat istiadat, dan keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan menjadi pedoman tingkah lakunya. Dan menurut para ahli itu ada dari Edward Taylor itu menjelaskan budaya adalah keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni hukum moral, adat istiadat, dan kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dan dari ahli dari Indonesia sendiri itu Kuncharaningrat, kebudayaan sebagai kompleks ide, gagasan, nilai norma, dan peraturan. Kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas, kelakuan berpola manusia dalam masyarakat, dan beda-beda sebagai sebagai karya manusia itu sendiri. Nah, langsung kita masuk ke slide ketiga. Nah, sebelum kita masuk ke budaya masing-masing, itu sebaiknya kita lihat dulu perbedaan yang harusnya kita tahu dulu sebelum melihat budaya kita sama budaya Jepang. Jepang itu sebenarnya mereka itu struktur sosialnya itu lebih ke homogen. Jadi kalau homogen itu budayanya itu semuanya sama gitu. Pola pikir, budaya, etniknya cuma ada satu. Nah, sedangkan di Indonesia sebagaimana kita tahu ada banyak ribuan etnis di Indonesia. Bahkan pola pikir kita pun sangat banyak. Orang Sumatera, orang Jawa, orang Kalimantan, orang Papua pun mungkin berbeda pola pikir dan budayanya, dan kebiasaannya pun pasti berbeda. Nah, dalam konsep ini sebenarnya agak susah buat saya itu melihat persamaannya. Walaupun ada persamaan itu mungkin uh, outputnya sama, cuman beda gitu. Jadi in the same different ways gitu. Nah, langsung kita masuk ke pengalaman saya selama di Jepang. Itu dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus dituntut secara aktif menunjukkan rasa hormat, harus menjadi bagian dalam aktivitas kita gitu. Jadi setiap kita interaksi itu kita harus mengutamakan hormat, kesopan santunan, dan itu sangat ditekankan di Jepang. Dan kita masuk ke slide 6. Nah, orang Jepang itu mungkin kita tahu banyak yang pendiam ya, maksudnya pendiam itu ketutup gitu sama orang asing. Nah, itu dalam bahasa Jepang itu sebenarnya ada budaya seperti namanya Azuka Azuka Syria. Nah, jadi maksudnya itu pemalu. Karena sifat ini bisa dibilang orang Jepang itu tertutup gitu. Harus kita yang mulai bicara baru orang itu merespon. Tambahkan kalau misalnya menunjukkan perasaan itu sangat jarang, hampir tidak pernah langsung direct ke orangnya langsung gitu. Contohnya misalnya seseorang tidak suka dengan kita atau menunjukkan perasaan cinta atau gimana ketidakenakan itu mereka jarang langsung direct gitu. Pasti mereka bahasanya berbelit gitu. Contoh sederhananya misalnya saya punya teman orang Jepang atau saya mau ngajak dia pergi makan minum kopi gitu, minum kopi. Nah, kita ajak seperti yuk nanti sore kita minum kopi. Nah, kalau orang Indonesia pasti bisa langsung direct kalau misalnya dia nggak mau gitu. Ya udah saya nggak bisa pergi ada bla bla bla. Tapi kalau orang Jepang itu mereka pasti jawabannya seperti kayak dalam bahasa Jepang kayak coto. Nah, coto itu kalau direct ke bahasa Indonesia seperti eh saya agak gitulah. Jadi kayak nggak langsung gitu. Saya mau pergi tapi gitu. Jadi nggak langsung menolak gitu.
Nah, sebagai penutur kita harus bisa nangkap itu. Dan yang kedua itu ada di Jepang itu istilahnya aizuchi. Jadi aizuchi itu secara bahasa sederhananya respon tanggapan verbal dan juga non-verbal yang dilakukan saat seseorang berbicara. Mungkin di Indonesia kalau misalnya kita lagi pidato atau lagi bicara langsung diinterupsi itu mungkin dianggap nggak sopan kan. Tapi kalau misalnya di dalam bahasa Jepang itu penutur bahasa Jepang menyela percakapan dengan ekspresi aizuchi tersebut di tengah percakapan seperti hai, atau menganggukkan kepala itu harus dianjurkan. Karena itu bisa artinya simbol kalau kita mendengarkan orang itu sedang bicara gitu, walaupun kita tidak mengerti apa yang dibahasnya. Jadi kayak jawaban atau dari seorang bicara itu sangat penting di Jepang. Sebagai pengalaman saya pernah kerja ada 2 orang Jepang, satu itu mungkin orang Jepangnya sedikit agak nggak ramah ya, jadi setiap dia bilang saya tidak jarang menjawab gitu. Saya ditegur sama orang Jepang yang lain, bilangnya kalau misalnya orang itu nanya atau apa kasih kata-kata bilang aja kalau misalnya tidak mengerti jawab gitu, bilang eh sumimasen watashi wa wakarimasen, maaf saya tidak bisa mengerti. Jadi intinya jawaban itu harus ada jawabannya setiap pertanyaan gitu di Jepang. Nah, dan yang paling umum itu ada membungkuk gitu. Kan sebagaimana kita tahu orang Jepang itu kan ada membungkuk gitu. Nah, membungkuk itu standar cara menghormat kepada orang lain gitu. Itu biasanya ada 3 jenis bungkukan di Jepang itu. Yang pertama itu ada namanya esaku. Ini sedikit membungkuk, itu sekitar 15 derajat gitu. Itu fungsinya biasanya membungkuk seperti menyapa atau meminta maaf kepada orang lain. Dan level kedua itu ada namanya keirei. Itu mungkin sedikit mendalam sekitar 30 derajat. Itu dikenal penghormatan di Jepang yang sangat umum gitu. Itu biasa dipakai di situasi formal atau ketemu orang yang tidak kita kenal. Dan yang terakhir itu ada seikeirei. Itu bungkukan yang paling sopan dan paling hormat. Itu menunjukkan ekspresi kita benar-benar minta maaf atau mengapresiasi seseorang. Mungkin bisa dilihat di slide 9 itu ada membungkuknya. Dan mungkin kita juga sering lihat di televisi pemerintah negara itu ketika mereka mengundurkan diri itu mereka membungkuk sangat dalam. Itu maksudnya mereka benar-benar minta maaf karena tidak bisa menjalankan tugas dengan baik. Nah, dan di Jepang, di Indonesia mungkin kita juga punya cara yang beda walaupun tujuannya sama menghormati orang lain. Di Indonesia kan kita juga dikenal dengan budaya cium tangan. Nah, itu menurut saya itu budaya yang seharusnya bisa kita jaga gitu. Itu di slide 10 itu ada timnas anak-anak Indonesia itu cium tangan ke wasitnya. Kan banyak itu dibahas di media sosial gitu kan. Nah, itu seharusnya juga orang Jepang punya bungkukan, kita punya cium tangan gitu. Dan terus ke slide selanjutnya. Nah, di Jepang itu ada istilah omoiyari. Nah, omoiyari ini kalau dalam bahasa Inggris itu artinya empati. Nah, tapi dalam empati bahasa Inggris sama empati bahasa Jepang itu sedikit berbeda. Kalau empati di dalam bahasa Jepang itu dalam bahasa Inggris seperti to put yourself in other person's shoes. Maksudnya itu kita uh, kita mempertimbangkan perasaan orang lain gitu. Kita mengerti tentang perasaan orang lain tuh mereka lagi sakit, apa lagi susah gitu. Dan ini saya benar-benar merasakan omoiyari ini. Contohnya waktu pertama kali datang ke Jepang, saya malam-malam coba jalan-jalan di sekitar tempat tinggal. Terus ada di sekitar rumah saya itu ada seperti kayak gedung-gedung pemerintahan. Nah, di sana ada bapak-bapak
seperti security. Kebetulan hari itu gerimis, dia langsung nawarkan payung gitu. Dia nanya, Daijoubu desu ka? Mungkin dia pikir saya lagi tersesat gitu. Dan malam itu lagi hujan dan dia langsung menawarkan payung gitu. Dan yang kedua itu pengalaman saya 2 kali itu berfoto ada landscape di Tokyo, juga di kota Maebashi. Itu lagi banyak orang, itu pasti ada orang Jepang yang menawarkan mau difotoin gitu. Jadi mereka yang menawarkan diri buat foto saya gitu. Itu sering itu kalau di Jepang. Dan juga Omoiyari ini, saya juga pernah kehilangan kartu pelajar. Dan ternyata kartu pelajarnya itu sudah sampai di kantor polisi gitu. Kalau ada orang yang mengantarkan barang yang hilang saya itu ke kantor polisi. Nah, Omoiyari ini yang membuat Jepang itu aman gitu. Contohnya kalau misalnya ada handphone kita hilang, kita bisa langsung ngelapor ke kantor polisi. Biasanya ada orang Jepang yang mengantarnya ke kantor polisi gitu. Dan yang selanjutnya itu ada, nah di Jepang itu kata-kata yang sering saya dengar itu arigatou gozaimasu, sumimasen, gomen nasai gitu. Arigatou gozaimasu itu terima kasih. Kalau sumimasen itu kayak permisi, maaf gitu. Dan gomen nasai itu juga artinya minta maaf. Ini orang Jepang itu sangat ringan mulutnya mengeluarkan kata-kata ini. Itu mungkin contohnya kecilnya, kalau misalnya saya di jalan itu berpapasan sama orang, itu masih mereka bilang sumimasen, permisi gitu. Dan apa-apa mereka bilang gomen nasai, sumimasen, itu sangat ringan. Dan juga ada kata-kata yang di tempat kerja itu mungkin di Indonesia itu mungkin tidak ada. Jadi katanya seperti otsukare sama des. Itu kalau misalnya diartikan secara direct langsung itu sebenarnya susah, tapi makna dekatnya seperti artinya saya dengan rendah hati meninggikan Anda dalam kondisi kelelahan Anda. Nah, jadi kalau misalnya kita di Jepang itu, biasanya di dunia kerja itu kalau misalnya kita habis kerja, itu mereka biasanya bilang otsukare sama des gitu. Atau lagi dalam suatu kerja kita bertemu dengan orang, mereka saling mengatakan otsukare sama des gitu. Itu sangat umum kata-kata ini di Jepang. Dan satu lagi itu ada kata yoroshiku onegaishimasu. Nah, itu biasanya dipakai ketika kita pertama kali kenal dengan seseorang, perkenalan. Itu kalau diartikan secara direct itu artinya maukah Anda memperlakukan saya dengan baik mulai saat ini dalam hubungan kita gitu. Sebenarnya artinya susah, saya tidak ada makna, cuma lebih dekat artinya seperti ini. Dan ini juga pakai kalau misalnya kita minta tolong ke orang lain. Contohnya saya minta tolong orang si A melakukan sesuatu, saya harus sopan santunnya saya harus kasih tahu onegaishimasu gitu. Dimohon bantuannya gitu. Di dunia kerja pun ini sangat sering digunakan gitu. Onegaishimasu, mohon bantuannya gitu. Nah, dan kita masuk ke budaya keigo. Nah, di Jepang itu ada kayak ada level-level bahasanya. Jadi keigo ini bisa dibilang kayak bahasa santun. Itu bahasa santunnya itu biasanya ada yang 3, sebenarnya ada 5 tapi lebih simpel dimengerti itu ada 3. Itu seperti song keigo. Nah, song keigo ini digunakan untuk menghormati lawan, meninggikan lawan bicara gitu. Dan ini biasa dipakai di situasi formal atau tempat kerja. Dan yang kedua itu kenjogo. Nah, kenjogo ini digunakan untuk merendahkan diri sebagai rasa hormat kepada lawan bicara gitu. Jadi kita merendahkan diri ke lawan bicara. Dan selanjutnya itu teinego. Teinego ini kalau di bahasa Indonesia itu bahasa halus. Jadi kalau misalnya kita bertemu dengan orang yang tidak dikenal, biasanya kita pakai kata ini. Kan biasanya ada arigatou gozaimasu, belakangnya mas, atau des. Itu termasuk bahasa halus di Jepang. Nah, sebenarnya di Indonesia pun juga ada sih bahasa yang sama dengan keigo. Itu kalau di Sumatera, itu ada namanya katona nampe. Atau di bahasa Indonesia kata yang 4. Jadi maksudnya itu
ada 4 jenis cara kita berkomunikasi ke lawan bicara. Seperti kato mandaki itu kita menghormati orang yang lebih tua dari kita. Dan kato malereng itu gimana kita ngomong sama orang adat, gitu, orang-orang punya posisi. Dan kato mendata itu kita ngomong dengan teman-teman kita selevel atau sebaya. Dan kato manurun itu yang di bawah usia kita. Dan juga di daerah lain juga ada kan kayak Jawa, Sunda, di Jawa pun juga ada bahasa ngoko, bahasa halus gitu. Sebenarnya ya ada yang sama cuman cara prakteknya beda. Nah, kita masuk ke sistem pendidikan Jepang dan dari sisi saya ini yang paling menurut saya yang sangat penting gitu. Yang kenapa orang Jepang itu bisa dibilang mentalnya maju untuk uh, dalam kehidupan sekarang. Itu mereka karena sistemnya sama dengan Indonesia, ada 4 cycle. Di Indonesia itu ada taman kanak-kanak itu dari 3 sampai 6 tahun, terus masuk ke SD 6 tahun, SMP itu 3 tahun, SMA 3 tahun, dan kuliah dan juga ada sekolah kejuruan tetap 4 tahun atau 2 tahun gitu. Nggak tetap sama dengan Indonesia. Nah, yang menjadi perbedaannya itu yang saya lihat itu perbedaan utama yang saya temukan menarik antara sekolah Jepang dan Indonesia itu pada penekanan yang lebih besar pada pendidikan moral dan etika di Jepang. Jadi moral itu adalah jadi pendidikan moral itu sebagai subjek yang terpisah dengan buku teks dan waktu yang dialokasikan. Jadi di Jepang itu belajar moral itu memang ada buku teks, memang ada kelas waktunya sendiri gitu. Walaupun di Indonesia mungkin pas saya SD dulu kayaknya nggak ada ya yang khusus kita membahas moral gitu. Yang ada kan PPKN, matematik gitu. Nah, ini yang membedakan pendidikan kita sama di Jepang gitu. Tapi maksudnya pendidikan yang di Jepang tentang moral itu bukan maksud mereka menjudge suatu perilaku benar atau salah gitu, tapi memposisikan mereka berinteraksi dengan suatu dilema moral untuk berbicara area hitam, putih, atau abu-abu gitu. Jadi mereka cuma memahami situasi moral itu tanpa menjudge itu benar apa salah gitu. Dan itu juga tertuang dalam Undang-Undang Pendidikan Jepang itu tahun 2006 nomor 120 yang menyebutkan bahwa pendidikan harus menumbuhkan moralitas dan etika. Itu bahasa Jepangnya Dotokushin wo Yashinau, serta menunjukkan makna dan kehidupan pendidikan moral dalam pendidikan sekolah formal. Jadi semua sekolah formal itu wajib menerapkan sistem moral ini. Slide selanjutnya itu ada 4 poin atau 4 pilar yang menjadi pegangan guru untuk mengajar siswa-siswa. Yang pertama itu tentang diri sendiri, di mana orang harus mandiri, mereka melakukan apa yang bisa mereka lakukan sendiri, dan hidup secara moderat. Dan kedua, tentang hubungan dengan orang lain. Harus tahu pentingnya sopan santun dan berkomunikasi secara jujur dan orang lain. Dan ketiga itu tentang hubungan dengan alam dan hal-hal luhur. Orang-orang bergerak untuk keindahan, keajaiban alam, dan merasakan pentingnya alam dan makhluk hidup. Dan keempat, tentang kelompok dan masyarakat. Orang-orang harus menepati janji, mengikuti aturan, dan memiliki rasa tanggung jawab publik. Nah, dari 4 poin ini kita bisa simpulkan kenapa orang Jepang itu banyak yang sopan, menepati janji, menepati waktu, karena mereka dari kecil itu sudah dididik gitu. Bahkan pengalaman saya ketika pergi kerja pagi, itu anak-anak SD, itu dari kompleknya itu banyak bawa tasnya besar-besar gitu. Karena ada juga bento, bekalnya dibawa dari rumah. Dan uniknya mereka itu satu komplek itu jalan keluar itu nggak diantarin sama orang tua gitu. Jadi mereka bareng sama-sama gitu. Contohnya kayak komplek perumahan itu sekolahnya satu. Jadi semua anak-anak itu jalan keluar semuanya baris gitu. Dan nanti di lampu merah atau di luar gang itu banyak guru-guru yang menunggu gitu, yang memandu mereka. Dan mereka dari kecil disuruh mandiri. Dan di sekolahnya pun mereka harus bertanggung jawab
menjaga fasilitas sekolah. Nah, ini di slide selanjutnya itu contoh buku pelajaran moral, itu judulnya Kokoro no Noto. Itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu catatan hati. Buku ini dikeluarkan pemerintah untuk mendukung pendidikan moral di Jepang. Nah, jadi ini buku ini dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Jepang. Itu termasuk kampanye Perdana Menteri Abe tahun 2012 yang lalu. Juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi Jepang pasca tsunami 2012. Jadi buku ini dibagikan gratis semuanya di sekolah formal yang ada di Jepang. Nah, itu contoh yang slide yang selanjutnya itu contoh soalnya. Bagaimana mereka harus memahami kasus tentang moral gitu. Nah, jadi kalau kehidupan anak sekolah di Jepang itu mereka tuh memang dituntut belajar sih. Jadi ada istilah yang di Jepang itu namanya Shiken Jigoku. Jadi kayak bahasa Jepangnya ujian neraka gitu. Jadi biasanya anak-anak SMP itu kelas 2 atau kelas 3 itu mereka harus benar-benar belajar untuk masuk ke sekolah favorit mereka gitu. Bahkan ada saya cerita dari teman mereka udah lama tinggal di Jepang, itu anaknya itu bahkan di handphonenya itu ditulis tanggal dia hari ujian gitu. Jadi setiap hari dia melihat tanggalnya itu. Jadi mereka harus belajar untuk masuk ke sekolah SMA favorit mereka. Nah, biasanya anak sekolah Jepang itu masuk jam jam setengah 9 sampai jam 4. Dan biasanya habis sekolah itu mereka ada yang kelas tambahan belajar bahasa asing atau les tambahan untuk ujian. Dan kalau misal tidak ada yang mau ambil eh, kelas tambahan itu mereka biasanya ada kelas ekstrakurikuler gitu kayak olahraga, main sepak bola, kendo, baseball, lebih ke ya lebih sibuk sih kehidupan mereka. Dan pengalaman saya juga itu biasanya anak-anak SMA itu tasnya besar-besar loh. Bahkan kayak saya juga nggak tahu isinya apa gitu. Tapi kalau saya ketemu di kereta mereka bawa tasnya besar-besar gitu. Memang. Dan pola pikir orang Jepang ini lebih ke mereka lebih kerja gitu. Jadi semuanya di sini itu kerja. Jadi juga peluang kerja di sini pun juga banyak gitu. Contohnya kayak part time job gitu. Dan biasanya anak SMA itu belum nggak jarang yang kerja karena waktunya tidak ada. Tapi kalau udah masuk ke universitas itu mereka melakukan kayak aruba itu kayak part time job. Dan terus juga ada tambahan itu mungkin nggak tertulis dalam PPT itu yang pertama orang Jepang itu privasi gitu. Jadi contohnya juga sharing sama teman itu dia nggak tahu sama tetangga mereka sendiri gitu. Jadi orang Jepang itu karena nggak tahu lah karena sibuk atau apa jadi mereka kadang sama tetangga sendiri itu kurang komunikasi gitu. Dan yang kedua tuh orang Jepang itu menghargai waktu gitu. Pernah diskusi sama sensei yang di sini orang guru orang Jepang itu bilangnya orang Jepang itu sangat sangat concern sama waktu gitu walaupun telat 1 menit itu bisa jadi masalah gitu. Dan juga bilang sama senseinya apa sih bedanya orang Jepang sama orang orang Indonesia. Nah sensei itu bilang yang pertama itu orang Indonesia itu kalau masalah waktu kayak telat 1 menit 2 menit itu nggak masalah gitu. Itu mungkin udah jadi rahasia umum kan. Tapi kalau orang Jepang nggak bisa seperti itu. Kalau 1 menit itu udah jadi masalah gitu. Dan kalau orang Indonesia itu dari sisi orang Indonesia yang pernah tinggal di Indonesia itu orang Indonesia itu lebih gampang senyum gitu. Dan kalau orang Indonesia lebih concern sama agama, sedangkan di Jepang itu agamanya bisa dibilang orang itu nggak terlalu mikirin gitu. Tapi kalau kesamaannya mungkin dibandingkan
murid-murid asing yang ada di sekolah itu orang Indonesia itu lebih sama-sama sopan sama orang Jepang. Dan ya juga ada kayak apa yang bagus di Jepang juga belum tentu bagus di Indonesia kan. Contohnya kayak kalau di Indonesia itu kita harus merawat orang tua kita sendiri. Itu kan memang hal yang mutlak harus gitu. Tapi kalau di Jepang itu menitipkan orang tuanya di panti jompo itu bukan aib, justru mungkin bisa dibilang bagus gitu. Dan yang paling gila dari Jepang itu servisnya gitu. Jadi orang Jepang pun juga mengakui Jepang ini servisnya sangat bagus gitu. Bahkan manajemen lingkungannya juga bagus gitu. Bahkan kayak manajemen pembuangan sampah itu sangat teratur gitu. Sampah kaleng, botol, plastik yang itu memang rapi di Jepang. Mungkin sekian presentasinya, bisa dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Kak Engki Ya. untuk pemaparannya. Sebenarnya Jadi, tadi sebenarnya saya lebih condong ke jelaskan tentang budaya Jepang sih. Nanti kan bisa teman-teman lihat apa persamaan dengan budaya kita gitu. Soalnya juga budaya kita pun juga banyak gitu kan. Kayak di Sumatera, Jawa, Kalimantan. Makanya saya lebih condong ke menjelaskan budaya Jepang itu sendiri gitu. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya juga boleh. sebelum membuka sesi pertanyaan ke teman-teman nih, saya sendiri mau tanya. Tadi kan kakak jelasin Eshaku sama Sekire ya, yang budaya membungkuk itu. Oh iya. Ya, yang Eshaku itu yang 15 derajat, Oh yang iya. Sekire itu yang bungkuk banget. Dan itu sama, fungsinya itu sama. Salah satunya itu untuk meminta maaf. Bedanya apa sih Kak, kalau yang waktu minta maaf pakai cara membungkuk Eshaku sama Sekire? Iya, jadi kayak kalau bungkuk itu fungsinya ada dua gitu. Yang pertama kita menyapa dan juga minta maaf gitu. Jadi kalau misalnya bungkuknya mungkin sedikit gini itu biasa kita nyapa atau minta maaf yang mungkin kesalahannya mungkin kayak berpapasan jalan gitu, sumimasen gitu. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya membungkuk kita ketemu memang kayak interview atau ketemu dengan orang Jepang itu lebih ke membungkuknya itu di slide, ada slide 9 nih, yang 30, ya kira-kira 30 derajat dibungkukan. Itu yang paling umum di Jepang. Atau kita pas ketika minta maaf atau memberi hormat gitu. Tapi kalau misalnya bungkuknya lebih dalam itu biasanya kita lebih menghormati atau lebih permintaan maaf kita lebih dalam gitu. Dan biasanya juga anak-anak di sekolah itu biasanya bungkuknya itu lebih dalam ke senseinya gitu. Itu. Juga tadi kan Kak Engki bilang kalau care-nya orang Jepang tuh care banget lah gitu sampai ke kayak tadi ditawarin payung padahal nggak kenal kan. Itu emang rata-rata semua orangnya kayak gitu atau gimana ya Kak? Terus Nah, kok sebenarnya kok bisa care banget gitu maksudnya karakter tuh kan pasti dibentuk dari kebiasaan gitu kan iya. Kak. Apa gimana? Maksudnya orang tuanya menanamkannya bagaimana atau gurunya menanamkannya bagaimana atau budaya apa yang bisa membuat mereka itu berkarakter seperti itu gitu. Itu juga saya juga diskusi sama senior. Mereka juga bilang kayak orang Jepang itu memang tertutup. Tapi kalau misalnya mereka itu tertutup, tapi sebenarnya mereka itu paling care sama orang lain gitu. Mungkin kalau misalnya kita baru kenal, itu mungkin kalau ada sekitar kita orang Jepang pasti dia bakal pendiam. Tapi kalau misalnya kita coba udah mulai berteman, itu mungkin kita mereka bakal care gitu. Dan juga ada saya juga baca kayak bukan kata bijak ya, kayak oh, pas kayak kata-kata bentar saja proverb pepatah. Jadi dalam pepatah Jepang itu ada kayaknya bunyinya
Uogokoro areba mizugokoro. Jadi artinya itu ikan itu bakal, kalau misalnya ikan itu nggak melawan air, dia bakal jadi teman lah. Tapi kalau misalnya ikan itu Hmm. terlalu memberontak, itu malah memukul diri dia sendiri gitu. Jadi maksudnya itu apa yang kita berikan sama orang lain pasti beli sama kita juga gitu. Dan itu juga masuk ke istilah mana tadi, omoiyari, ketika kita memikirkan orang lain gitu, omoiyari. Jadi dari kecil itu memang mereka sudah dibentuk karakternya dari sekolah gitu. Bahkan kalau misalnya kita berpapasan sama orang Jepang itu biasanya mereka kayak suruh kita duluan gitu, dozo gitu. Nah bahkan di Jepang pun kalau misalnya kita menyeberang itu ada mobil, pasti mobilnya itu bakal berhenti duluan gitu, walaupun jaraknya jauh. Jadi mereka mendahulukan kita. Hmm. Berarti lebih menghormati pejalan kaki ya Kak? Ya, jadi lebih menghormati. Terus, benar, mau share PPT dulu. Ada yang mau saya tanyakan tentang yang area hitam, putih, dan Oh, abu-abu. hmm. Oh iya ini. Yang Hmm. itu maksudnya gimana ya Kak? Area hitam, Oh putih, ya, dan abu-abu. itu maksudnya ketika mereka belajar tentang moral itu mereka nggak langsung menjudge orang itu gitu. Contohnya, karena orang Jepang itu nggak pernah to the point kan. Tapi mereka dituntut kayak bilang area hitam itu ada yang tidak boleh gitu. Kalau misalnya putih itu area yang boleh gitu. Atau abu-abu itu yang nggak jelas. Jadi maksudnya itu mereka dipaksa diajarkan untuk memahami situasi daripada menjudge itu salah atau tidak gitu. Berdasarkan norma-norma yang sudah ada di Jepang gitu. Kurang lebihnya gitu. Oke. Terus tadi untuk masalah pendidikan kan yang diutamakan itu sejak dini itu pendidikan moral. Hmm. Karena kita tahu kan kalau uh, belajar moral itu nggak cukup sehari, 2 hari, seminggu, Hmm. tapi butuh Hmm. waktu yang lama, continue Hmm. untuk benar-benar tertancap dalam diri Hmm. anak tersebut sehingga bentuk karakter dan Hmm. akhirnya benar-benar gimana ya, benar-benar kuat gitu loh. Hmm. Nah, itu kan di sekolah benar-benar diajarin. Kalau Hmm. kan di sekolah itu yang berperan adalah guru Kak. Nah, kalau Hmm. untuk peran orang tuanya sendiri gimana Kak? Kalau peran orang tua itu kalau saya lihat itu mereka juga menghormati orang tua gitu. Perannya orang tua, orang kayaknya hampir sama juga sih sama orang Indonesia. Soalnya contohnya eh, anak-anak itu dikasih uang sampai mereka kuliah gitu. Mereka harus juga ada hari ibu gitu, juga ada hari ayah gitu. Jadi mereka juga respect sama orang tua. Bahkan saya pernah nonton film dokumenter itu ketika zaman perang dulu, ketika Jepang menjajah negara-negara sekitar. Itu judulnya kalau nggak salah itu Ghost in the Shot kalau nggak salah. Jadi ada orang Amerika itu bilang orang Jepang itu sebelum ditembak itu atau disiksa itu mereka sering bilang tentang ibunya gitu. Jadi sebelum mereka mati itu mereka bilang ibu. Nah itu dari itu saya jadi berpikir kalau misalnya antara anak dan ibu di dalam orang Jepang itu masih kuat. Terus peran orang tua untuk mendidiknya anak itu ke moralnya itu juga gak jauh beda dari peran Iya gurunya nggak ya. jauh bed, iya nggak jauh sama di rumah mereka harus disiplin gitu. Oh, Hmm. okay. Terus kan Tapi Kak, ya lanjutkan aja. tapi kalau tentang itu saya kurang
dapat info juga sih, soalnya teman-teman yang nikah sama orang Jepang itu umumnya belum punya anak ya. Dan juga belum ada kenalan orang Jepang yang udah menikah sih. Ya, itu juga setahu saya Hmm, jadi masalah hmm, juga untuk Jepang. Jadi karena etos kerja yang sangat tinggi ya. Jadi hmm, kayak biasanya kan normalnya untuk orang Indonesia itu jam hmm, 8 sampai jam 4 sore gitu. Tapi kalau di hmm. orang Jepang tuh nyampe rumah jam 4 sore langsung pulang ke rumah itu kayak bukan sesuatu yang apa ya? Jarang jarang sih biasanya. Jarang Makanya banget juga ya Kak. soalnya juga punya teman orang Jepang itu dia bisa pulang biasa sampai jam 11 gitu. Sampai jam 10 terus ya umumnya di atas jam 6 lah, jam 7. Dan juga dalam dunia kerja di Jepang itu ternyata antara senior dan junior itu memang bedanya memang kental gitu. Contohnya kalau misalnya kalau di Indonesia, kalau ada senior, kalau udah lama kerja kan kita udah kayak teman gitu ya. Tapi kalau misalnya di Jepang itu sampai kapan kita kerja itu kita tetap hormatin mereka gitu. Makanya tadi dipakai bahasa-bahasa yang keigo tadi, bahasa yang sama sopan sama yang sederajat gitu. Dan juga pengalaman dari orang Jepang itu mereka itu kalau misalnya seniornya ngajak ngajak pergi main gitu, mereka agak susah nolak gitu, otomatis mereka harus ikut gitu apa yang senior yang mau. Contohnya nih, ada teman kerja di Tokyo orang Jepang, itu biasanya di perusahaan itu seniornya main golf. Nah, mau nggak mau dia harus ikut main golf gitu, dia sampai beli peralatannya gitu. Jadi harus memang jaga perasaan senior juga gitu. Jadi senpai sama kohai itu harus penting juga di Jepang. Iya, jadi kalau pulang kerja on time tuh bahasanya kamu kok udah pulang gitu kan Kak. Iya Soalnya mungkin. kamu kok udah pulang jam segini, soalnya kebiasaannya itu mereka lembur gitu, bahasa kita ngelembur gitu ya. Terus jadi dari situ gara-gara etos kerja yang terlalu tinggi juga mereka itu mengesampingkan pernikahan, jadi lebih sibuk kerja, jadinya udah apa ya, udah nyaman di fase tersebut, suka kerja, mengejar karir dan sebagainya, jadi nggak uh, nggak nikah, menunda gitu, dan telat, bisa kita bilang seperti itu, dan dampaknya itu nanti ke ini, angka kelahirannya tuh kecil gitu kak. Iya. Kakak lihatnya gimana kak kalau itu? Jadi kan nanti kedepannya bisa-bisa jumlah orang yang usia non produktif tuh lebih banyak Hmm. daripada produktif. Iya betul. Itu masalah, memang jadi masalah yang sangat serius mungkin di Jepang gitu. Jadi tingkat tingkat apa tingkat berbanding terbalik dengan di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia itu demografinya, mungkin saya tunjukin piramidnya dulu sebentar ya. Karena ini juga akhir-akhir ini saya juga mikir kayak gini loh. Di Jepang itu angka kelahiran Jepang itu menurun gitu. Itu karena pola hidup orang Jepang itu sekarang banyak yang menunda pernikahan gitu. Saya juga pernah bilang masalah ini ke sensei, kenapa orang Jepang itu mereka nikah itu nggak terlalu gitu. Nah mereka jawab tuh ya yang pertama itu mereka sibuk gitu. Terus mereka lihat pernikahan itu sedikit harus benar-benar matang gitu. Makanya juga ada kemarin kampanye di Jepang itu bagi orang yang nikah itu dapat bantuan dari pemerintah gitu. Kalau nggak salah sampai berapa, di atas 100 juta, berapa ya, di atas 100 juta, 400 juta atau berapa nih kalau dirupiah. Dan umumnya ya, nah ini saya lihat dulu bentar. Nah saya akhir-akhir ini jadi pikir kayak ini bisa jadi peluang buat orang Indonesia buat jajah Jepang lagi gitu. Maksudnya kayak nih, bentar ya saya liatin dulu anunya. Mungkin di tahun 2030 itu bisa nggak kameranya di. Nah, ada lihat nggak? Nah, ini di Jepang itu di tahun 2030 angka anak-anak muda di umur produktif itu sangat sedikit gitu. Lihat nggak?
Nah, ini grafiknya. Nah, dari sini ke atas itu orang-orang tua semua. Dan ini anak-anak yang produktif. Nah, kita bandingkan sama yang Indonesia di tahun 2030. Nah, di tahun 2030 itu umur produktif itu sangat tinggi, bisa kita lihat. Itu dari umur 20 sampai umur 50 itu sangat banyak berbanding terbalik dengan di Jepang. Nah, saya jadi mikir ini mungkin bisa jadi semacam peluang buat orang Indonesia buat jajah Jepang lagi gitu. Jadi jajahnya itu dalam tanda petik positif ya. Jadi kayak di Jepang ini tuh mereka banyak contohnya saya juga dapat dari info dari Sensei Indonesia, itu biasanya kampus-kampus yang ada di Jepang itu mereka kampusnya lebih senang kalau ada orang asing yang melakukan research atau sekolah gitu karena dana yang masuk dari pemerintah itu bertambah gitu. Nah, mungkin makanya saya lebih pikir sebaiknya dari sekarang itu sebaiknya lebih banyak orang Indonesia bisa datang ke Jepang gitu. Dari beasiswa, pakai beasiswa. Alangkah baiknya mungkin di Jepang itu banyak orang Indonesia yang melakukan research atau kerja gitu. Jadi secara tidak langsung kita sudah menjajah mereka gitu, mengambil ilmu gitu. Nah, juga dari sharing dari dosen orang Indonesia, sebenarnya orang Indonesia sama orang Jepang itu nggak kalah hebat gitu. Cuman ada kekurangan dari orang Indonesia. Ini yang bilang itu dosen itu pernah jadi perekrut di perusahaan Jepang. Kalau orang Jepang itu mereka lebih mengatakan mimpi-mimpinya itu secara detail gitu. Tentang dirinya sendiri itu lebih paham gitu, lebih detail. Tapi kalau orang Indonesia itu banyaknya mereka susah untuk menskripsikan mimpi mereka gitu. Maka mungkin dalam interview kerja mereka mimpi kamu apa pasti bingung gitu. Tapi kalau orang Jepang itu mereka pasti gitu, tegas. Tapi kalau orang Indonesia enggak, sebaliknya gitu. Dan mahasiswa Jepang itu dari teman-teman yang kuliah di Jepang itu mereka lebih cekatan gitu. Contohnya kalau misalnya menjawab soal itu langsung A, B, C, D langsung tanpa mikir gitu. Ini tuh. Oke Kak, juga kan sekarang itu kita memasuki era globalisasi ya. Hmm. Terus di Indonesia itu digencar-gencarkan revolusi industri 4.0 dan sebagainya. Dan pastinya kalau di Jepang tuh udah mulai lebih dulu ya daripada di Hmm. Indonesia. Udah banyak tenaga Hmm. kerja yang digantikan sama robot gitu. Dan gimana sih efek globalisasi ini terhadap kebudayaan yang di sana? Apa masih tetap terjaga dengan kental atau bagaimana? Atau udah yang mulai luntur gitu? Kalau mulai luntur kayaknya mungkin nggak ada, soalnya di Jepang pun orang Jepang pun lebih mereka bangga sama budaya mereka sendiri. Contohnya kayak di Tokyo masih banyak lihat orang yang pakai baju kimono gitu, pakai baju yukata ke kuil-kuil mereka di stasiun, mereka udah nggak ada suatu hal yang biasa gitu. Kalau menurut dari pandangan saya sih belum ada sih nampaknya yang, cuman orang Jepang itu memang sedikit kurangnya sama orang di luar negeri gitu. Contohnya tadi saya juga dapat info dari orang Jepang ini sekitar 20-30% yang punya paspor gitu. Jadi selebihnya mereka nggak punya paspor gitu. Jadi tandanya mereka nggak terlalu peduli sama dunia luar gitu. Dan memang juga orang-orang di sini juga bahasa Inggrisnya masih sedikit gitu. Berarti orang Jepang tuh benar-benar menjaga budaya leluhurnya gitu ya Kak ya? Iya, lebih kayak banyak festivalnya juga banyak di Jepang. Festival-festival. Setiap musim itu biasanya ada festival kebudayaan. Malah contohnya aja di Indonesia pun banyak kan budaya festival kebudayaan Jepang. Mungkin di Jakarta itu ada ya kayak Eni Chisai gitu, festival kebudayaan Jepang yang paling besar gitu. Itu buktinya
bahwa orang Jepang itu memang bangga sama budaya mereka, dan kita pun orang Indonesia pun nggak ada masalah dengan budaya Jepang. Kita bisa menerimanya, dan bahkan setiap kampus yang ada di Indonesia pun banyak mengadakan festival kebudayaan Jepang. Sedangkan di festival budaya asing lainnya itu sedikit kan, kayak ada teman-teman yang sastra Mandarin, sastra Prancis, sastra Rusia, itu mereka bisa dibilang jarang mengadakan festival kebudayaan karena orang Indonesia lebih tertarik sama festival kebudayaan Jepang gitu. Iya sih, kelihatan banget. Hmm. Kalau yang di Indonesia tuh paling booming tuh kalau nggak Jepang, ya Korea. Ya. Kalau yang Jepang tuh dari anime-animenya gitu kan, kayak masuk gitu. Hmm. Terus ini tadi kakak jelasin kalau uh, menitipkan orang tua di panti jompo itu sesuatu yang biasa gitu kalau di Jepang. Kalau di Indonesia kan kayak kita malu sendiri di orang, karena orang lain Iya. tuh hanya kita itu nggak peduli sama orang tua, nggak bisa ngurus orang tua dan sebagainya gitu lah ya kak ya kalau di Indonesia. Iya. Kalau di Jepang tuh kok bisa gitu loh, menitipkan di panti Hmm. jompo itu sesuatu yang biasa. Iya. Kan kebetulan saya juga kerjanya di Panti Jompo ya. Jadi di Panti Jompo itu memang mereka itu dirawat itu memang secara detail gitu. Jadi setiap hari itu mereka kayak meeting kayak susternya gitu. Misalnya si bapak ini seadanya ada ini gitu. Dan mereka pun membayar mahal buat nitipin orang tuanya di sana gitu. Bahkan kalau karena orang orang Jepang itu kan beda ya sistem keluarga sama kita. Kalau misalnya kita keluarga ada dititipin sama nenek gitu. Tapi kalau orang Jepang itu kadang mereka satu keluarga itu ada satu anak dua anak gitu, anaknya udah merantau gitu. Nah otomatis kan orang tua yang sudah tua itu mereka juga nggak mau menyusahkan anaknya gitu, lebih baik dititipkan ke panti jompo, nanti kalau misalnya mereka nggak sibuk mereka berkunjung gitu. Jadi kayaknya lebih bagus dititipkan dirawat di panti jompo gitu. Dan panti jompo di sini pun udah kayak rumah sakit gitu. Jadi secara detail disuntik setiap hari, dicek setiap hari gitu. Dan pasti mahal gitu. Keluarganya bayar. Juga kak kan itu kan balik lagi ya ke etos kerja Hmm. ini, jadi kan mereka bisa dibilang jarang di rumah gitu kan. Tapi Hmm. tadi kakak itu menjelaskan kalau uh, orang tua itu punya peran yang sangat strategis untuk mendidik anaknya gitu. Itu gimana ya kak? Kan dia kerja gitu, Hmm. Hmm. kerja terus, tapi Hmm. gimana dia mendidik anaknya Nah, juga? di Jepang itu dari dulu juga ada yang cewek itu juga kerjanya sebagai ibu rumah tangga. Itu suatu memang ada, jadi suaminya kerja, istrinya itu nunggu di rumah gitu. Itu juga termasuk budaya Jepang. Nah, tapi Hmm. akhir-akhir ini salah satu penyebab kenapa banyak nggak mau nikah karena perempuan pun banyak yang bekerja gitu. Nah, itu salah satu faktor kenapa pernikahan itu sedikit. Tapi kalau misalnya kita lihat dari di beberapa tahun ke belakang itu memang kalau misalnya orang Jepang itu udah menikah, itu orang istrinya itu memang menjaga rumah dan anak-anaknya gitu. Tapi masih juga ada sebanyak perempuan ibu-ibu rumah tangga itu merawat anaknya gitu. Kan di dekat apartemen saya itu ada kayak sekolah taman kanak-kanak gitu. Jadi banyak orang istri-istri itu bawa tas-tas besar itu sama anaknya gitu. Jadi yang kerja berarti kan yang cowok, yang cewek di rumah, berarti kan ceweknya itu yang punya ini ya kak, emang menjalankan perannya sebagai Ya sekolah ibu sama rumah anaknya tangga ya. ya. Ya terus juga saya mau sharing itu sebenarnya kan di Islam di Indonesia kan kita budaya kita kan agama gitu. 99% itu Islam. Nah, yang saya lihat dari orang Jepang itu contohnya kayak kita orang Jepang itu kebiasaannya kalau ketemu itu mereka salam gitu. Kayak konnichiwa, ohayo. Itu walaupun sama orang yang nggak dikenal biasanya juga gitu. Nah, sedangkan di Islam pun di negara kita kan juga dianjurkan bilang assalamualaikum kan, walaupun sama orang nggak dikenal gitu. Dan ketika orang Jepang itu makan, mereka selalu bilang itadakimasu gitu. Terus habis makan kuchito sama desta gitu. Nah, orang Indonesia pun juga sama gitu.
baca Bismillah, walaupun maknanya itu beda. Kalau kita lebih banyak berdoa kan, terus habis makan baca Alhamdulillah, dan mereka lebih memperhatikan orang lain. Nah, yang saya pikirkan ternyata itu orang Jepang itu ada nggak istilah dalam agama kita Abdul Minanas, hubungan antara sama manusia. Nah, orang Jepang ini mereka sudah hubungan sama manusia itu udah bagus gitu. Nah, sedangkan kurangnya itu mereka nggak ada hubungan sama yang di atas gitu. Abdul Minallah sama manusia sama Tuhannya. Nah, sedangkan kita banyak faktor yang membuat Abdul Minanas kita sebenarnya udah bagus sih sebenarnya. Cuman Abdul Minallah kita juga ya bisa dibilang mungkin enggak, ada yang bagus ada yang enggak gitu. Tapi kalau misalnya seandainya kita menjaga dua koneksi ini, mungkin insya Allah bisa negara kita bisa maju gitu. Dan ditambah lagi bedanya orang Jepang sama Indonesia itu kayak tadi homogen dan kita heterogen. Nah jadi mungkin menurut pandangan saya itu heterogen itu memang lebih kompleks masalahnya gitu. Kita lihat kan kayak Korea juga homogen gitu, mereka juga rapi gitu. Kayak heterogen Amerika heterogen banyak orang dari luar gitu. Jadi ya memang susah sih kita bandingkan, kita samakan Indonesia dengan Jepang gitu, karena dari strukturnya aja sudah beda. Uh, Berarti kan tadi juga kakak jelasin kalau orang Jepang itu sangat ringan untuk mengucapkan arigatou gozaimasu, terima kasih, tolong, terus menyapa gitu. Itu efeknya secara nggak langsung itu gimana sih kak? Maksudnya jadi bikin dia berkarakter seperti apa atau gimana gitu? Sebenarnya itu udah jadi kayak udah jadi bagian dalam budaya mereka sih sebenarnya itu. Jadi kayak ya itu harus ada setiap hari gitu. Itu nggak bisa, pokoknya harus ada gitu, karena udah dibentuk dari dulu, dari budayanya harus seperti ini gitu. Sedangkan kita kan nggak ada kayak, tidak ada, kalaupun kita bilang sama keluarga pun kita jarang kan bilang selamat pagi gitu, mungkin agak aneh gitu. Selamat pagi bu kan. Nah tapi kalau orang Jepang itu memang udah jadi bagian gitu ya. Kayak mungkin teman-teman udah banyak yang ingin bertanya tuh. Oke, mungkin kita buka sesi pertanyaan ya. Yang pertama dulu dari Kak Lulu Fahrunisa. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa diajukan pertanyaannya kepada Kak Engki. Sebelumnya silakan memperkenalkan diri dulu ya Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih moderator. Perkenalkan semuanya, saya Lulu Fahrunisa, saya dari Jambi. Sebelumnya terima kasih untuk Mas Engki Putra Permana ya, yang udah memberikan informasinya mengenai kebudayaan Jepang. Jadi begini Mas, kalau saya tidak salah ya, nanti Masnya boleh meluruskan. Pendidikan itu kan termasuk salah satu dari anak kebudayaan, kalau saya tidak salah. Kemudian saya pernah saya pernah mengajukan pertanyaan yang sama dengan beberapa teman yang tinggal di Jepang juga. Cuman sampai sekarang saya masih I didn't get the point kayak gitu loh Mas. Saya belum ketemu poinnya. Ini mengenai sistem pendidikan di Indonesia. Nah, di Indonesia itu sendiri kan sudah dan akan melakukan, kalau saya tidak salah, sistem donasi. Nah, jadi beberapa dari info yang saya dapat katanya sistem donasi ini mengadaptasi langsung dari negara luar, salah satunya Jepang. Nah, di sini yang mau saya tanyain Mas, apakah memang benar tuh di Jepang sistem pendidikannya itu sistem donasi? Terus kalau misalnya memang sistem donasi, sistemnya itu bagaimana dan syarat-syaratnya itu gimana Mas? Kemudian juga katanya di Jepang itu ada sekolah yang dari kereta itu yang mungkin kalau kita baca kayak novel yang di Tato-chan, dan katanya itu masih eksis sampai sekarang. Nah, kira-kira itu benar atau enggak Mas? Nah, makasih ya Mas, makasih Mas. Ya sama-sama lu. Kalau berarti kalau yang zonasi itu kayak misalnya di daerah ini harus sesuai daerah ini ya lo.
ya Kak. Iya Mas, benar. Ya. Benar. Nah, tadi juga sempat nanya-nanya sama orang Jepang. Itu kalau di Jepang itu kayaknya nggak ada deh sistem, karena di Jepang ini mungkin faktor yang menyebabkan zonasi di Indonesia itu karena kebanyakan penduduk ya. Juga kebanyakan penduduk. Yang kedua itu mungkin suatu sekolah itu sama sekolah yang lain itu levelnya beda-beda. Maksudnya level beda-beda itu di bidang di bagian kayak infrastruktur gitu. Misalnya di daerah A infrastrukturnya bagus, yang di daerah B kurang bagus. Jadi daerah B itu banyak yang ambil daerah A gitu. Makanya mungkin dibikin zonasi begitu. Nah, sedangkan di Jepang itu saya tanya dari poin yang saya tanya dari teman-teman Jepang itu nggak ada kebijakan kayak gitu. Biasanya yang masuk SD, SMP itu mereka itu mudah masuknya karena udah apa? Enggak, makanya mereka daftar itu langsung masuk gitu. Jadi nggak ada masalah, dan sekolah di Jepang itu umumnya sama semua gitu. Dan penduduknya itu juga sedikit kan di Jepang. Jadi misalnya masalah yang kebanyakan orang dari daerah B sekolah ke daerah A itu kayaknya nggak ada. Bisa dibilang nggak ada sistem zonasi itu di Jepang. Nah, pas masuk SMA itu baru ada istilahnya yang tadi saya jelasin, apa, ujian masuk perguruan sekolah, ujian masuk SMA gitu. Itu tadi dikenal dengan istilah ujian apa tadi? Ujian Shiken Jigoku, jadi kayak ujian neraka gitu. Nah, jadi biasanya anak SMP itu dari kelas 2 itu mempersiapkan sekolah masuk ke perguruan ke SMA ini. Nah, seandainya mereka nggak lulus, itu biasanya mereka sekolah di kampung mereka gitu. Misalnya di kampung mereka tinggal di daerah Tokyo, mereka nggak lulus di SMA, itu mungkin mereka sekolah di kampung orang tuanya yang ada di misalnya di Iwate gitu. Tapi kalau masalah zonasi itu nggak ada, karena orang Jepang itu juga beasiswa pun juga banyak di sekolah-sekolah Jepang gitu. Yang saya tangkap itu sih lu nggak ada zonasi di Jepang. Terus tadi yang dari novel apa lu tadi? Oh ya, makasih ya Mas, masalah zonasinya. Ini yang satu lagi itu sebenarnya cuman cuman curious aja sih Mas. Masih masalah sekolah kereta itu apa masih Sekolah kereta gimana? Saya nggak baca tuh. Oh gitu ya Mas. Jadi ada yang bilang katanya di Jepang itu membuat kayak sekolah yang khususnya itu dari kereta gitu loh Mas. Jadi kita itu belajar di gerbong-gerbong kereta. Nah, kira-kira itu masih eksis nggak sampai sekarang sekolah itu? Nggak pernah dengar informasi kayak gitu. Cuman informasi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu juga ada di Jepang gitu. Juga diperhatikan gitu, ada sekolahnya gitu. Oh gitu. Oke. Oke, siap deh Mas kalau gitu. Makasih banyak ya Mas Hengki untuk informasi. Sama-sama lu. Iya, terima kasih moderator. Terima kasih kembali Kak Lulu Farunisa. Gimana Kak, udah jelas? Atau masih ada unek-unek lagi? Alhamdulillah udah jelas ya. Makasih ya. Ya, terima kasih kembali. Oke, lanjut. Selanjutnya dari Kak Fioni Saputri. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam moderator, terima kasih. Silakan Kak, bisa ditanyakan ke Kak Enki pertanyaannya, sebelumnya perkenalan terlebih dahulu ya. Ya. Selamat malam Bang, saya Fioni dari Jambi. Oh iya, salam kenal Fioni. Gini Bang, tadi kan ada dibahas mengenai sopan santun. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan Bang, kalau di Indonesia itu semakin akrab kita dengan seseorang itu bahasanya semakin tidak sopan. Jadi contohnya saya dengan teman saya itu badannya berisi, saya manggil gembul, itu sesuatu yang hal biasa gitu. Nah, kalau orang kan ada yang bilang itu tuh body shaming kan. Tapi kalau di sini banyak yang ngomong gitu. Nah, tapi untuk panggil gembul itu hanya beberapa orang yang dekat saja gitu, nah Bang. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah di Jepang itu juga sama seperti Indonesia? Kalau semakin akrab dengan orang, sapaannya itu berbeda, tetap menggunakan sapaan sopan. Nah, itu yang pertama Bang.
Oh Nah, iya. yang kedua gini, tadi kan disebutkan pendidikan moralnya itu diajarkan di sekolah dan juga dalam keluarga. Dalam moralnya ini dikatakan tidak menuntut to the point dan memahami situasi. Nah, menanggapi hal itu, Bang, jadi saya pernah itu ke Palembang. Jadi di Palembang ini saya nampak di tulisan itu jangan buang sampah di sini. Yang buang sampah di sini itu anjing. Itu Iya. katanya kan. Ya, itu, Bang. Jadi waktu saya lewat di area itu, saya melihat ibu-ibu buang sampah di tempat itu. Nah, secara tidak langsung saya bilang gini, anjing buang sampah. Gitu. Tapi ibunya tidak malu. Ibunya cuma melototin saya, terus pergi buang sampah. Harusnya ibu itu malu kan, saya sudah bilang kan itu, ambil sampah dan pergi gitu. Tapi tetap ibunya membuang sampah di tempat itu gitu. Nah, menanggapi hal itu, Bang, bagaimana tanggapan Abang akan hal tersebut? Sedangkan di Jepang kita kenal lingkungan sana itu bersih, berbeda dengan di sini gitu. Itu saja, Bang. Terima kasih. Baik, silakan Kak Engki untuk menjawab pertanyaan dari Kak Fioni. Masih Kak, mikrofonnya dinyalakan dulu. Halo, cek. Ya, sudah Ya, terdengar dengan di jelas Jepang Kak? juga ada sih bahasa yang sama teman gitu. Kan contohnya kayak ya bahasa biasa gitu. Di Jepang juga kayak bahasa namanya itu futsuke. Jadi kayak contohnya nih, kalau misalnya kita ngomong sama sensei itu ada belakangnya ada des gitu kan, mas gitu. Kayak tabemas gitu. Itu maksudnya makan. Tapi kalau misalnya sama teman itu kita bisa bilang taberu gitu. Misalnya kita nanya ke sama sensei doko ikimasu ka, jadi maksudnya itu sensei mau kemana gitu. Tapi kalau misalnya sama teman sebaya itu kita bilangnya sensei doko ikuno gitu. Jadi lebih dekat sama keluarga pun kita nggak di Jepang ini juga nggak pakai bahasa yang sopan gitu di Jepang ini. Juga kayak misalnya bahasa Jepang itu ada namanya watashi itu saya kan. Nah kalau misalnya sama teman kita bisa pakai bahasa yang boku gitu. Jadi bokunya itu kayak sama-sama sebaya gitu. Atau misalnya udah sama-sama dekat itu bisa lebih kasar lagi kayak ore gitu, main kayak bahasa Jepang itu kayak lu gua gitu. Itu juga ada di Jepang. Tapi kalau misalnya kayak bully, kayak gendut itu kayaknya belum nggak tahu sih gimana pertemanan dengan Jepang. Tapi kalau misalnya ngomong kasar itu memang ada gitu. Kayak lu gitu, omae gitu. Terus kalau misalnya ada orang Jepang tuh kalau ada yang contohnya nih kayak kasus buang sampah kan di Jepang tuh udah rapi gitu kan. Tapi kalau misalnya ada orang yang buang sampah sembarangan itu paling orang Jepang itu bakal ngeliat dari jauh gitu. Karena mereka kan kalau homogen sistem struktur masyarakat homogen itu kalau misalnya ada yang nggak sesuai sama kebiasaan itu mereka bakal sesuatu yang paling aneh gitu. Itu bakal kayak dilihat diplototin gitu. Tapi Fioni berani juga ya bilang orang itu. Bilang aja. Gimana Tapi Kak Fioni? kalau Lanjutkan aja Kak, ya Kak tapi Engki. kalau di Jepang kayaknya kalau kata nggak jar hampir nggak pernah ya kalau misalnya kayak bilang langsung to the point kasar gitu. Dan orang tuh biasanya juga malu sih kalau misalnya ada yang nggak buang sesuai ketahuan itu juga malu gitu. Atau memang udah seandainya gini ada satu rumah itu buang sampah nggak sesuai sama peraturan biasanya sampah itu kembalikan di depan pintu rumah gitu. Itu nanti dipanggil sama kayak ya dipanggil sama kayak orang yang berwenang gitu ditegur gitu atau mungkin nanti juga sampai didenda gitu sih Berarti dan juga rasa keluar pun malunya juga orang banyak tinggi banget ya Kak. iya Ya, ya bisa dibilang gitu tapi yang jeleknya juga ada sih sebenarnya tapi ya. ya nggak beda jauh lah kayak kita ngomongin orang itu orang Jepang juga ada gitu
suka gosip juga ada gitu ibu-ibu. Tapi kita ya samalah semuanya juga gitu. Iya, Dan pasti juga ada baik di dan buruknya. bulian juga ada di Jepang gitu. Ya, ada porsinya masing-masing. Tapi untuk kayak ngebully gitu nggak separah di Indonesia Kak atau gimana? Kalau yang di Jepang tuh? Sebenarnya juga ada juga sih bully, bahkan ada baca berita beberapa hampir setahun yang lalu itu ada kayak pegulat keturunan Indonesia gitu. Nah, jadi dia kayak ada lakukan kesalahan sampai dibully sama orang di medsos gitu, sampai dia akhirnya bunuh diri. Jadi kasus bully di Jepang pun sebenarnya juga ada. Contohnya misalnya tadi anak SMP tadi nggak lulus ujian gitu. Dan biasanya mereka ada yang narik dari sosial gitu, dari masyarakat gitu, dan ada parahnya ada juga yang bunuh diri gitu. Baik. Gimana Kak Fioni? Atau apakah masih ada yang mau ditanyain? Gimana? Nggak ada sih Bang. Itu kesel sih Bang gara-gara tiap kali lewat di situ itu orangnya nggak mau buang sampah di situ itu. Nah terus dibiasain buang sampah. Jadi itulah keluarlah Mungkin omongan agak kasar tuh. mungkin Fiona bisa ganti kata-katanya ya. Bukan anjing tapi cepat meninggal gitu. Tapi ada loh Bang, itu di Padang ya Bang. Saya lihat di ini komplek tempat saya ngekos dulu, yang buang sampah di sini masuk neraka, tetap buang juga tuh sampah. Malahan ibu-ibu yang buang sampah di sana. Jadi saya bingung tuh gimana caranya membuang kebiasaan seperti itu. Mungkin langsung kasih tahu sama Pak RT-nya gitu biar jadi Mungkin Bang. ditindaklanjutin. Ya itu aja Bang. Makasih Bang, makasih Iya, moderator. sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga dari Kak Rizky Ayu Forisa. Assalamualaikum Kak. Iya, waalaikumsalam Kak moderator. Ya, silakan perkenalkan diri, kemudian bisa langsung menyampaikan pertanyaannya kepada narasumber kita. Iya baik, perkenalkan nama saya Rizky, saya dari Padang. Untuk kepada Kak Ingki, terima kasih untuk pematerinya yang sangat bagus. Dan yang ingin saya tanyakan, seperti yang Kak Ingki sampaikan tadi, kalau di sekolah Jepang ada pendidikan khusus moral. Di satu sisi, anak-anak Jepang disuguhi dengan pendidikan moral dan tata krama yang langsung diajarkan khusus di sekolahnya. Namun di sisi lain, kita juga mengetahui kalau tingkat fenomena bully atau ijime juga cukup tinggi di Jepang kan. Bahkan ada yang sampai melakukan bunuh diri karena hal itu. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini, saya ingin tahu faktor apa yang membuat hal ini masih bisa terjadi di Jepang. Dengan pendidikan moral tersebut, bukankah seharusnya yang terjadi malah sebaliknya, yaitu tingkat ijime-nya semakin rendah. Seperti itu Kak, terima kasih. Iya. Itu kalau misalnya tadi saya juga sempat lihat grafiknya, itu di grafik dari 2008 itu di kasus SD sampai 2011 itu memang sudah menurun gitu, dari 19.000 kasus akhirnya dari 88% di tahun 2008 dan itu jadi 60% di 2011, dan di SMP itu dari 88% di tahun 2008 dan menurun jadi 64% di tahun 2011. Itu memang kasus bully itu memang jadi kasus sih di Jepang gitu. Memang pemerintah pun juga di sisi lain itu kan kayak gimana ya, kayak moral tapi juga ada sisi yang negatifnya gitu. Nah, negatif ini pun sebenarnya juga jadi PR buat pemerintah Jepang. Nah, salah satu faktornya itu banyak kayak lulus nggak, yang saya baca tadi ya dari pemahaman saya itu, contohnya kayak ada nih orang Jepang yang nggak lulus ujian gitu. Sedangkan di dalam sosial Jepang itu bahwa orang yang berpendidikan itu bagus gitu. Nah, jadi orang-orang yang biasanya nggak lulus itu sering dibully gitu. Dibully bahkan sampai ada menaikkan diri dari masyarakat gitu.
Nah, tapi kalau saya lihat dari grafiknya itu memang ada penurunan dari 2008 ke 2012 gitu. Tapi kalau misalnya sistem kasus bulian akhir-akhir ini saya belum tidak tahu. Ya bully memang kurang kurang dapat informasi juga sih masalah bully. Tapi tadi saya coba lihat grafiknya memang ada penurunan. Oh gitu. Berarti untuk kasus bully sudah ada penurunan ya Kak ya? Ya, tapi kalau dari tahun 2012 sampai sekarang saya belum lihat kasusnya gitu. Tapi di situ diberitahu nggak sih Kak kalau apa upaya pemerintah untuk melakukan kasus bully ini agar bisa menurun gitu? Nah, bentar saya ada tadi dapat artikel dari pemerintah dari edukasi Jepang. Mohon maaf saya tidak dapat informasi yang jelas tentang bully di Jepang ini, Kak Cici. Iya nggak apa-apa Kak. Uh-uh. Oke udah itu aja sih Kak. Terima kasih banyak Kak Engki. Ya sama-sama. Terima kasih kembali Kak. Oke, Kak Engki, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Sebelum dari Kak Cahyo Nugroho, sebelumnya izin nggak bisa menyampaikan langsung karena suaranya lagi serak. Jadi takut nggak jelas. Kalau tidak salah, untuk siswa SD di Jepang itu untuk tahun-tahun awal harus belajar adab terlebih dahulu dan tidak ada ujian. Kira-kira benar atau tidak ya Kak? Dan kalau benar alasannya apa? Dan maaf, untuk rok sisi di Jepang memang dibuat di atas paha gitu ya? Itu emang semuanya atau hanya sebagian dan mengapa? Terima kasih. Gitu Kak pertanyaannya dari Kak Cahya Nugroho. Ya, Silakan Kak, jadi bisa langsung dijawab. di Jepang itu juga kan belajarnya ada tingkatnya itu yang wajib sekolah itu dari kelas 1 sampai SMP ya. Itu memang ya kalau saya lihat grafik tabel pelajaran Jepang itu sama dengan Indonesia dan ada apa matematik, IPS, IPA gitu, musik. Tapi mereka juga nambah itu jamnya biasanya contohnya nih belajar bahasa Jepang. Itu anak SD itu sekitar 272 jam. Tapi tentang nggak lebih umum sih, nggak ada langsung lebih kayak kebiasaan di sekolah kayak membersihkan gitu. Biasanya lebih diajar gitu, kayak membersihkan kelas. Terus dari rumah ke sekolah mereka jalan sendiri, nggak diantarin gitu. Terus mereka bawa bento, bawa bekal dari sekolah, dari rumah. Terus di sekolah itu memang mereka mulai belajar tentang moral itu di kelas 3 SD. Tapi karena pas kelas 1, kelas 2 itu mereka pelajarannya lebih sedikit gitu. Mereka ambil pelajaran seperti fisika, seni, musik, seperti IPS, itu belum masuk ke matematik, ada belajar bahasa Jepang. Nah, nanti pas di kelas 3 baru mereka dapat kelas tentang moral gitu. Kelas itu 1 tahun itu mereka belajar sekitar 105 jam. Totalnya ya itu ada 2 aspek itu kayak period for internet study sama special activity. Jadi dari kelas 3 mereka belajar moral gitu sampai nanti SMP. Kelas 1 sama 2 itu belum belajar moral. Kan nanti belajar moral itu juga ada kelasnya gitu. Walaupun jamnya pendek. Setahun cuma 35 jam rata-ratanya. Dan buat anak-anak sekolah Jepang memang pendek-pendek sih mungkin. Tapi bukan setiap hari, sekarang pakainya beda-beda, tiap ada yang pakai training kalau misalnya ada jadwal sekolah gitu. Tapi yang saya lihat memang iya, walaupun di musim dingin pun rok mereka juga pendek-pendek.
Saya nggak terlalu perhatiin juga sih pakaian mereka. Cuma mereka lebih rapi gitu. Kayak anak-anak SD, anak-anak ya SD itu mereka pakai seragamnya kayak kadang ada lihat yang pakai jas gitu. Tapi kalau misalnya yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu ya kayak pakaian SD memang kayak di TV-TV gitu. Tapi kalau misalnya udah SMP mereka ada yang pakai jas, harinya pakai jas, ada harinya yang pakai training, ada pakai baju sekolah biasa gitu. Baju putih, baju celana warna hitam kalau nggak salah. Dan tiap musimnya itu kan juga ada beda-beda bajunya. Ada musim panas, musim dingin gitu. Itu sih. Oke, itu belajar moral rata-rata 35 jam per tahun, Kak. Iya, lebih sedikit. Jadi setiap hari itu mereka satu mata pelajaran itu biasanya 50 menit atau 60 menit gitu. Hmm. Tapi itu efektif ya, Kak? Dengan kan 35 jam per tahun tuh bisa dibilang kan singkat ya kalau dibandingkan jumlah jam per tahunnya. Tapi itu Iya, benar-benar efektif. iya, tapi itu maksudnya yang tinggal memang belajar yang tentang textbook gitu. Di Hmm. luar sama kebiasaan kehidupan mereka gitu. Tapi kalau yang secara textbook yang mereka sengaja ngasih soal, ngasih pecahkan masalah di buku itu sekitar 35 jam. Hmm. Oke, itu juga ini ya Kak, selain yang terkenal dengan moralnya, terus atas kerjanya yang tinggi itu kan orang Jepang itu katanya mandiri. Tadi dari anak kecil aja udah berangkat Hmm. sekolah udah berangkat sendiri, gak diantar orang tua gitu kan sama temen-temennya gitu. Terus sempat baca juga mandiri itu ngefeknya ke kalau mereka udah kuliah itu tadi yang kakak jelasin tuh sampai nyari kerja part time ya untuk membiayai kuliahnya sendiri gitu. Misalnya apa nggak ada uh, anak yang kuliah apa emang sistemnya maksudnya apa emang budayanya kayak gitu atau masih ada yang kayak kita maksudnya sampai kuliah selesai sampai wisuda itu tetap masih full ditanggung orang tua atau gimana Ya Kak? memang ada sih dalam bahasa Jepang itu ada namanya itu okozukai. Jadi kayak uang dompet lah kalau bahasanya. Jadi memang ada dikasih sama orang tua sampai kuliah sampai wisuda gitu. Sama sih sama orang Indonesia. Dan enaknya di Jepang itu di sini part time itu banyak. Jadi kalau misalnya pas kita kuliah, kalau kita libur atau ada waktu kita bisa ambil part time job. Hmm. Hmm. Mungkin dari sana pun orang Jepang bisa nabung gitu. Oke. Oh iya, Dan banyak, untuk silakan Kak. ya, dan Lanjutkan. banyak juga mereka kayak merantau itu juga ada gitu. Hmm. Oh iya, makasih Kak Engki untuk jawabannya. Buat Kak Cahyo, udah jelas Kak atau misal mau ada yang ditanyain lagi atau gimana? Mungkin bisa dicek udah jelas atau belum. Oke, terima kasih Kak. Eh, Terus Kak Engki ini mau tanya. Eh, Hmm. Kira-kira apa sih Kak budaya yang bisa Kakak Eki terapkan di Indonesia, misalnya budaya dari Jepang yang bisa diterapkan di Indonesia yang bagus gitu tuh. Yang yang pertama itu mungkin kayak tadi kayak kita harus ringan bilang arigato gitu. Bilang terima kasih, apresiasi orang, terus kita lebih gampang minta maaf gitu. Sebenarnya juga di Jepang, Indonesia pun juga sama sih kalau kita misalnya jalan ke depan orang kita bilang permisi gitu kan. Tapi langkah lebih bagusnya kalau misalnya semuanya merata gitu. Dan yang paling saya pengen terapkan itu gimana orang Jepang itu manajemen lingkungan itu lebih bagus gitu. Contohnya manajemen sampahnya itu mereka sangat sangat teratur gitu. Sampah yang bisa dibakar, sampah yang bisa didaur ulang, itu mereka hampir semua Jepang itu rata semuanya. Di Indonesia pun ada, cuman beberapa tempat kan.
Jadi yang budaya yang sadar diri itu yang ingin saya terapkan di Indonesia nanti kalau misalnya saya pulang. Mungkin saya bisa mulai dari sekitar saya dulu, diri saya sendiri dulu. Mana kesadaran sama lingkungan itu penting. Karena juga kita juga punya budaya kita masing yang bagus yang perlu kayaknya didalamin lagi gitu. Tapi kalau dan juga service yang di Jepang itu juga bagus gitu. Dimana mereka mempacking sesuatu itu memang serius gitu. Makanya di pengen terapin itulah, belajar gitu. Itu sih Ada lagi Kak selain itu atau udah cukup? Itu sih yang lebih pengen kesadaran diri ya. Oke, kita udah ngobrol banyak nih Kak dari tadi, dari sekitar jam 7 ide ya. Terus juga udah menjawab pertanyaan dari teman-teman kita. Oke, untuk lagi silakan kepada Kak Engki untuk menyampaikan closing statement-nya. Maaf, Afra, bisa ulang lagi? Silakan kepada Kak Engki untuk menyampaikan closing statement mengenai obrolan kita pada malam hari ini, Kak. Pertama itu saya mau bilang kalau misalnya kita juga punya budaya yang bagus gitu. Cuman kita punya kekurangan dalam kesadaran kita sendiri. Dan mungkin kita harus, yang pertama saya datang ke Jepang itu, perasaan bangga sama negara sendiri itu makin muncul gitu. Kita punya sesuatu loh gitu. Dan kita nggak harus menjadi orang Jepang buat memajukan negara kita. Kita cukup mencari sesuatu kita yang salah, dan kita bisa cari jalan keluar apa yang salah itu. Contohnya kalau misalnya mental kita belum bagus, saya mulai dari diri saya sendiri dulu. Dengan teman-teman diskusi malam pun saya sangat apresiasi bisa sharing seperti ini. Dan terakhir saya dari grafik yang tadi demografi itu, saya sangat berharap teman-teman banyak yang bisa datang ke Jepang. Jadi buat 10 tahun, 5 tahun lagi itu negara kita itu dapat bonus demografi gitu. Dan orang muda itu makin banyak, sedangkan di Jepang itu makin sedikit. Dan orang-orang yang ke Jepang pun nggak harus basicnya sasa Jepang gitu. Ada banyak yang biasanya kayak di luar Jepang bisa ke Jepang bang. Bahkan beasiswa pun banyak yang tidak mengharuskan bisa berbahasa Jepang. Nah, saya berharap teman-teman yang mendengarkan ini memotivasi keluarga atau teman-teman untuk bisa datang ke Jepang. Dan kita dulu mereka jajah kita, sekarang kita jajah mereka dengan ilmu pengetahuan dan gali. Mereka kasih kita beasiswa gitu, dan kita pakai buat cari ilmu, nanti kita insya Allah kita bisa bangun ke negara kita sendiri gitu. Dan itu sih mungkin kurang lebihnya closing statementnya. Masya Allah, keren sekali ya. Jadi kita dapat beberapa poin nih teman-teman. Jadi semuanya itu pasti ada baik buruknya Kak. Nggak semua budaya Jepang itu bisa kita ambil gitu. Kita juga masih positif dari budaya kita sendiri gitu. Yang jadi kewajiban kita adalah bagaimana kita untuk memperbaiki sisi negatif yang ada di budaya kita sendiri. Kayak misalnya jam ngaret gitu ya, yang paling di Indonesia populer banget kok ngaret ini. Betul. Itu kita perbaiki gitu. Salah satunya jam ngaret itu. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri seperti itu.